saya Maria Opasari dengan NPM 212308032. Perkenalkan, nama saya Anton Hanisah dengan NPM 212308068. Perkenalkan, nama saya Husna Maimunah dengan NPM 212308076. Perkenalkan, nama saya Gusti Nadia dengan NPM 212308072. Perkenalkan, saya Ernawati dengan NPM 212308020. Perkenalkan, nama saya Alpina Makfirah, NPM 212308014. Kinerja pengawasan pembangunan. Pengertian pengawasan cukup beragam. Di bawah ini adalah beberapa contoh keberagaman pengertian tersebut menurut para ahli. A. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. B. Terry, dalam Winardi 1986, ia juga berpendapat tentang pengertian pengawasan ini. Ia mengatakan bahwa pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan. Penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Kemudian yang C, sementara menurut Sarwoto 2005, mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Dari pendapat Sarwoto ini, secara implisit dapat terlihat tujuan dari pengawasan, yaitu mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana. Seluruh pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan dan bukan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Selanjutnya, tujuan dari kinerja pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan memiliki beberapa tujuan yang penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan. Tujuan kinerja pengawasan pembangunan antara lain, yang pertama, mengukur kinerja aktual. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, mengamankan aset negara. Dan yang terakhir, mencegah penyelewengan dan pemborosan. Adapun manfaat dari pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan memiliki manfaat yang penting dalam menjaga akuntabilitas publik dan memastikan pelaksanaan pembangunan bekerja dengan baik dan efisien. Pengawasan dapat membantu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara, mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, serta membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Selanjutnya, evaluasi pembangunan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, evaluasi merupakan rangkaian kegiatan berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi dari suatu rencana, sekaligus mengukur secara objektif hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang mendukung atau tidak mendukung suatu rencana. Pengertian evaluasi menurut Bryan dan White tahun 1987, evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keadaan tersebut. Dengan kata lain, evaluasi adalah upaya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara program yang dilaksanakan dengan hasil yang dicapai, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, ada pun juga tugas dan fungsi evaluasi pembangunan. Salah satunya adalah bidang perencanaan. Yang pertama, perumusan rencana kerja di bidang perencanaan. Yang kedua, perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan.
Ketiga, pelaksanaan koordinasi. Keempat, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan. Dan yang kelima, pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, metode evaluasi pembangunan meliputi beberapa langkah, antara lain yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, identifikasi indikator kerja. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, analisis data. Kelima, penilaian dampak. Yang keenam, pengukuran efisiensi dan efektivitas. Ketujuh, partisipasi masyarakat. Kedelapan, penyusunan laporan evaluasi. Kesembilan, perbaikan dan pembangunan. Dan yang terakhir, pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya, C. Pengendalian pembangunan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rangkaian yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Selanjutnya, menurut para ahli, A. Sujamto lebih tegas mengatakan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. B. Kontes et al. Menyatakan bahwa pengendalian adalah mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya sedang dilaksanakan. C. Sementara Mokler mengatakan bahwa pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan. Selanjutnya, tujuan pengendalian pembangunan mencakup beberapa aspek seperti yang pertama, tepatan waktu. Pemutaran ulang proyek pembangunan selesai tepat waktu sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, ketetapan biaya. Mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Yang ketiga, mutu. Bercanda bahwa hasil pembangunan mencapai standar mutu yang diinginkan atau yang telah ditentukan. Yang keempat, keselamatan. Menjamin keamanan dan keselamatan selama proses pembangunan. Termasuk pada penerapan standar keselamatan. Yang kelima, keberlanjutan lingkungan. Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlangsungan lingkungan setelah pembangunan. Yang keenam, pemenuhan peraturan. Mengedit bahwa seluruh aspek pembangunan mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selanjutnya, sistem pengendalian pembangunan. Sistem pengendalian pembangunan bertujuan untuk 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kesimpulan, mengenai kinerja pengawasan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dapat disimpulkan bahwa proses-proses ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan suatu proyek pembangunan. Pengawasan membantu mengidentifikasikan potensi risiko atau memastikan kepatuhan terhadap standar. Evaluasi memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas strategi yang diterapkan, sementara pengendalian membantu mengurangi resiko dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Secara keseluruhan, integrasi aspek ketiga ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan dengan efisien dan efektif.